Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang kita sama hormati dan kita cintai Bapak Wali Kota Solo, dan tentu juga menempel rasa sayang dan cinta kita kepada sang yang mewakili Bapak Asisten 1, terbang tinggi sebuah udara lalu menuki masuk kali. Saya hari ini sangat bangga karena saya diundang ke tempat ini. Terima kasih Pak Asisten dan seluruh guru yang berkepentingan sehingga saya hadir di Masjid Agung yang kita cintai ini. Saya hormati sahabat saya, teman saya sejak dari dulu sampai saat ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solo. Tiada lain beliau adalah Bapak Mustafa. Burung dara terbang bertiga, hilang satu tinggal dua. Saya bangga dan terima kasih kepada Pak Mustafa karena sangat konten memelihara agama. Tentu beserta dengan segala teman-teman Kasubag dan Kasih yang berhadir, Kepala KUA, Kepala Madrasah, para tenaga pengajar, para murabi yang berkesempatan, tak mungkin saya sebutkan satu persatu, jajaran Kemenak, semuanya saya banggakan dan saya cintai. Teman saya, sahabat saya juga, Ketua MUI Kota Solo yang hadir, alhamdulillah, Bapak Buya, termasuk yang terakhir menyalami saya. Makasih banyak. Tengah malam sangatlah sunyi, tapi adalah waktu sangat baik untuk berdoa. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ketua MUI karena memang konsisten mengawal agama. Tentu beserta dengan segenap pengurus yang berhadir, tidak terkecuali seluruh pimpinan ormas dan anggota yang tadi saya dengar cukup banyak dan sangat tidak mungkin saya sebutkan satu persatu juga. Saya hormati dan saya banggakan kehadiran teman-teman dan sahabat semua. Tentu sangat berarti kita sebagai pengurus Majelis Ulama adalah orang yang dituntut untuk menjadi sabiqunal awwalun dalam keagamaan, termasuk peringatan ini. Seluruh pimpinan OPD tidak mungkin juga saya sebutkan satu persatu, tapi saya semuanya bangga karena kota Solo adalah kota Serambi Madinah dan saya tinggal di Serambi Mekah. Jadi kita sekarang masing-masing punya Serambi, satu Madinah, satu Mekah. Saya berusaha akan masukkan kedua Serambi itu ke dalam tausiah yang akan kita sampaikan insya Allah. Ibu-ibu, para bundo kandung, kami yakin apalah gunanya kami tanpa ada ibu-ibu. Untuk itu ibu-ibu semua saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai, dan tentu ada satu orang yang sangat saya cintai yang hadir, Pak Asisten bersama dengan kita hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin.
Banyak sekali rahmat dan karunia yang kita terima. Saat ini setidaknya ada dua rahmat yang sedang dan tengah kita terima. Pertama ialah rahmat hidup. Kita hari ini hidup, dan hidup itu rahmat terbesar. Mengingat tujuan hidup kita berbeda dengan makhluk lain. Kalau sapi dan kerbau itu tujuan hidupnya untuk daging, sehingga sapi kerbau yang berhasil yang hidup dengan tubuh gemuk dan tebal daging. Namun sayang, tujuan hidup kita tidaklah begitu. Tujuan hidup kita adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Artinya beribadah. Bila disebut ibadah, sangatlah terkait dengan durasi waktu dan kesempatan. Makanya yang lama hidupnya terbuka ruang banyak ibadahnya. Nah, ternyata kita hari ini masih hidup. Kita masih disediakan oleh Allah ruang untuk beribadah. Kita bersyukur tentang itu. Itulah makanya ketika kita bangun tidur subuh, kita langsung membaca kalimat syukur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami setelah kami mati. Karena ada teman-teman kita tidur senja, pagi tak bangun lagi, langsung saja. Tapi bersyukur kita hari ini, saya dan kita semua, kita dihidupkan kembali. Namun saya ingin sampaikan bagi yang terlupa, subuh tadi membaca doa bangun tidur, baca saja sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena orang tua kita Profesor Hamka menyebut umat Islam yang tak baca doa tidur bangun tidur itu namanya keterlaluan. Maka bagi yang lupa, baca saja sekarang. Selawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jumlah nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Yang tertulis di dalam Al-Quran 25 orang. Paling sulung Adam alaihi salam, dan yang paling musuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita ketahui. Tapi bila kita kembali kepada surat An-Nisa, kita menemukan ayat wa rusulan qad qasasnahum alaika wa minhum lam naqsus. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu, juga ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ini sudah jelas bisa langsung ditangkap oleh otak kita. Yang 25 orang itu adalah yang diceritakan. Lalu bagaimana dengan yang tidak diceritakan? Ada 3 hadis kita temui dalam kajian kami di MUI. Itu ada 3 hadis. Ternyata jumlah Nabi Rasul itu sangat banyak. Itu sampai 124.000 orang. Sangat banyak. Namun walaupun ada 124.000 orang, yang paling sulung tetap Adam, yang paling musuh tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti ada kesempatan untuk umat mutaakhirin, khusus kita orang Solo, untuk mengklaim pula diri jadi nabi. Tidak bisa. Karena nabi penutup itu sudah meninggal, wafat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang coba mengarungi wilayah ini. Pertama saya tahu saya ada di Padang Panjang, tinggal di Kelurahan Guguk Malintang, mengklaim diri jadi nabi. Namanya Isa. Kebetulan ibunya Maryam pula namanya. Tahun 61. Tapi setelah si Isa ini meninggal di Padang Panjang, tidak ada lagi nabi di belakangnya. Karena tidak ada seorang pun yang memberikan pengakuan beliau adalah nabi. Kemudian kemarin ini viral di televisi, juga mengklaim diri jadi nabi, tapi akhirnya ditangkap oleh polisi. Ahmad Sodik.
akhirnya ditangkap polisi. Karena memang tidak ada lagi ruang dan kesempatan untuk mengklaim diri jadi nabi, walaupun namanya sama dengan nama nabi. Untuk itu kepada kita di Solo, kalaupun ada yang datang ke Masjid Agung Masjid ini, jenggotnya sampai ke pusat, jubahnya sampai meleleh ke tanah, bacaan Al-Qurannya sangat fasih, bahasa Arabnya tidak perlu dipertanyakan, tapi ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya, karena nabi itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, bila kita kembali kepada juz 2, tilkar rusul faddalna ba'duhum min ba'd. Ini kajian kami juga ini. Rasul-rasul itu kami lebihkan satu dengan yang lain. Jadi dari 124.000 orang itu semuanya adalah top. Tetapi ada top of the top. Dari yang top itu ada yang super top. Itulah dia 25 orang. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran ini 21 juz adalah sejarah isinya. Hanya 9 juz saja yang ajaran murni. Dan sejarah terbesar yang diungkap oleh Al-Quran adalah sejarah Nabi dan Rasul. Untung saja Nabi Rasul yang dipilih hanya 25 orang. Coba kalau ribuan orang ada dalam Quran, nantawayang lewat para kata Quran. Jadi ada top, prioritas. Itu ajaran Islam untuk kita juga. Maka yang 25 orang ini adalah yang top-topnya. Mereka lah yang dapat jatah, namanya tertulis di dalam Al-Quran. Dari yang 25 orang ini, jika dicoba untuk menyaring lagi, nah, seperti sila, eka sila kan begitu, kita saring lagi, kita akan dapat 5. Jadi dari 25 itu 5 orang top of the top juga, namanya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi. Karena ternyata modal utama di capital modal untuk di dalam hidup ini adalah sabar. Siapapun kita, apapun profesi kita, tidak terkecuali sebagai kepala kantor Kementerian Agama, ya Pak Mustafa, ya, harus bersabar. Karena bawahan kita, kalau kami di Kemenak itu kasih dan kasubah seluruhnya, kalau tidak ada kami itu nyongkong ujian Kemenak saja. Kita harus bersabar. Pak asisten pengujian itu bersabar. Ternyata ulul azmi 5 orang. Nah, kita tahu dia adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mendapat label istimewa lagi dari yang 20 orang yang lain. Dari yang 5 orang ini jika kita coba pilih lagi, ada pula 2 orang. Saya yakin Bapak Ibu kita semua hadir pasti tahu yang 2 orang ini. Pertama, Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berdua ini bisa mewakili yang berlima, bisa mewakili 25, bahkan bisa mewakili untuk seluruh Nabi Rasul yang jumlahnya ribuan. Makanya dalam bahasa Lawek cukup 2 sesatu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Lah masuk saja ke dalam. Itu tertera di dalam Al-Hakim Al-Alim, Maha bijaksana, Maha mengetahuinya Allah. Colah kalau berselawek seluruh Nabi disabit bilo keselesai selawek awal. Jangankan seluruh Nabi Rasul, 25 orang sajalah disabit berselawek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Adam wa ala ali Adam kama sholaita ala Ibrahim. Mungkin pulang sejamaah bilo keselesai. Untung saja cukup 2 saja, itu sudah mencakup untuk seluruhnya. Bapak Ibu hadirin, karena masih ada 2, berarti masih ada pilihan. Bila kita disuruh untuk memilih yang 2 ini, pastilah yang kita pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pilihan kita tidak salah, karena Allah juga memilih. Dalam sirah Nabawiyah itu disebutkan Khatamun Nabiyyin wal Mursalin
penutup segala nabi dan rasul, artinya paling sulung, tetapi wa imamur rasul, dia adalah imam dan pemimpin segala rasul. Jadi di umur paling ketek, di jabatan paling tinggi. Kalau mulai ada pelajaran. Ternyata kalau bicara masalah jabatan, masalah tanggung jawab, masalah hak dan kewajiban, masalah masa depan, masalah kedalaman dan pemahaman, ternyata standar utamanya bukanlah umur, tapi adalah kemampuan dan kepandaian yang ada pada diri orang itu. Kenapa? Kalau tidak demikian, Muhammad paling sulung tapi jabatan paling tinggi. Khatamul anbiya wa imamur rasul, penutup segala nabi tapi pemimpin segala rasul. Bapak Ibu hadirin, kalau kita coba untuk menelusuri secara keseluruhan, memang banyak sekali kita temui keistimewaan yang ada pada diri pribadi Nabi Muhammad. Dan itu diakui oleh lawan dan kawan. Mulai dari dulu sampai hari ini. Saya yakin semua kita sudah membaca dan menguasai buku itu, 100 tokoh terkenal di dunia. Ditulis oleh seorang Kristen Ortodok namanya Michael H. Hart. 100 tokoh terkenal di dunia, agamanya Kristen Ortodok, tapi dia menempatkan Muhammad pada deretan pertama, Isa deretan ketiga kalau tidak salah, baru masuk Vasco da Gama, Christopher Columbus, termasuk ke dalamnya nanti Aristoteles dan sebagainya, tapi Muhammad deretan pertama. Di dalam alinea pertama ketika menyebutkan Muhammad, dia mengakui, saya sebagai seorang Kristiani menempatkan Muhammad pada urutan pertama 100 tokoh yang saya susun. Saya yakin akan membuat pertanyaan besar bagi setiap yang membaca buku saya. Tapi yakinlah, saya menulis ini karena saya berpijak kepada keyakinan yang jujur, ilmiah yang jujur. Muhammad tidak ada yang bisa mengalahkan kehidupannya, sejarahnya, kepiawaiannya dan sebagainya, baik ditinjau dari segi kehidupan dunia, apalagi ditinjau dari kehidupan beragama. Demikian Michael Adam. Jadi Pak, musuh saja mengakui, apalagi teman, karena memang ada ungkapan SK, alaina date SK Pak Wali itu di bawah SK Gubernur. SK Gubernur date SK Menteri. Tapi kalau lah masuk SK Presiden itu paling tinggi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, me-SK-kan. Ada tulis. Apa bunyi SK-nya? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pribadi Rasulullah Muhammad itu adalah uswah, qudwah, contoh tauladan untuk seluruh manusia, ila kafatal linnas, seluruh manusia. Ada tulis. Nah Bapak Ibu, memang segudang keistimewaan yang ada pada Rasulullah, satu persatu yang memungkinkan kita sebut dalam waktu yang sangat sempit ini. Pertama, saya ingin bertanya kepada kita, Nabi yang paling gagah ganteng itu siapa? Pasti jawabannya Nabi Yusuf. Itu ada SK juga dalam Al-Quran. Ternyata para mufassir sepakat menyebutkan yang paling ganteng itu bukan Nabi Yusuf, tapi Muhammad SAW. Namun karena aura pancaran pinar dari wajah Muhammad, paling kita mampu menatap muka Muhammad itu 1 menit. Kita nggak bisa lagi, kita akan tunduk dengan sendirinya. Kalau apa tadi mencari agama kan Pak kata apa saja dari awal. Kalau Muhammad hanya 1 menit kita sudah tunduk, nggak mampu. Sehingga tidak ada yang bisa tembus kepada akar-akarnya ketika melihat wajah Muhammad, saking pinarnya. Yusuf saja yang di bawah Muhammad. Itu ada mufassir menyebutkan, jika dikumpulkan seluruh ganteng laki-laki itu, termasuk ganteng pojok Pak Kamena, Pak Asisten juga masuk seluruh kita, wak bulian bentuk godok. Kemudian kita belah menjadi 2, sabalah untuk Yusuf, sabalah wak bagi seketek surang.
abara ganteng Yusuf patut gido Zulaiha. Muhammad di atas itu, Yusuf saja Zulaiha kanayati, sehingga digosipin oleh seluruh ketua dan wanita. Bodoh mana kanayati kana buah. Akhirnya diceritakan dalam Quran. Aku boleh kandak. Diadakanlah acara, masing-masing dikasih mangga, dikasih pisau, kater, mangga kupas. Yusuf, kau lewat di depan mereka. Maka seluruh mereka tidak tahu lagi telah mengupas tangannya yang berdarah-darah. Setelah Yusuf lewat baru mereka berpekikkan kesakitan. Awaratu gantengnya orang. Dan bayangkan, saya waktu berdinas di Kabupaten Solo, kalau di sini hanya 6 bulan. PLT 6 bulan, sehingga tidak begitu familiar. Pernah pergi ke satu kawasan di Kabupaten Solo, ambawa ceramah, bagi ibu-ibu tu japan cik surang, bagi pisau, melinteh po, nyobain nyupungkang japan tu kamu. Karena kita tidak seperti Nabi Yusuf. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia kayak itulah. Nah, itu kelebihannya. Nah, kenapa? Karena ini akan menjadi modal dasar di dalam kepemimpinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kriteria pemimpin dalam Islam itu yang nomor 5-nya kan paling gagah. Kenapa? Karena itu modal dasar. Jadi seorang pemimpin itu harus sehat, lahir batin, nampak dan tidak nampak harus sehat. Karena kesan pertama kepada seorang pemimpin adalah postur itu. Kesan pertama, Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan, masuk prop, semuanya terkesan. Ikuyo, lah masuk apa ini? Tapi Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan, itulah masuk lupa itu. Jadi kesan pertama memang gagah itu. Makanya kriteria imam dalam Islam pertama paling qori, sama qorinya, yang umum, sama umumnya, yang paling dalam ilmunya, sama ilmunya, yang paling banyak pengikutnya, sama pengikutnya, yang paling gagah tampilannya. Ini mau kriteria, nampak boy? Ini mau kriteria. Orang masuk sudah langsung terkesan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 80% menundukkan orang karena tampilannya. Ada yang kalau lah Muhammad ngajak lah tolong. Ada keyakinan orang. Aku indah awak kuri kerengkang baju wau bega puak. Saya akan kembali. Bega puak. Beliau kurui. Tidak masuk aja. Itu dia. Itu barangnya. Seperti itu. Jadi orang bisa membayangkan Muhammad itu adalah orang yang super karena kegagahan dan tampilannya. Sehatnya bukan main. Sebentar sasaango, rapat diundur karena Nabi Arab asam uratnya naik. Ndak masuk. Rapat diundur, perang diundur karena pimpinan perang kita asam lambungnya meningkat. Anda masuk. Kalau sakit maka ke satu. Muhammad paling sehat. Pernah ada satu peperangan di Madinah. Itu jalan kaki 150 kilo bolak-balik. Dia ada 300 kilo. Orang yang usianya di bawah Nabi itu sudah banyak yang angkat bendera putih di tengah jalan. Angkat bendera putih apa? Tapi Nabi biasa saja. Tidak setetes pun air yang diminum di tengah jalan, padahal panas terik. Nabi biasa-biasa saja. Ada apa ini Nabi? Sampai orang bertanya, Rasul, mangko sakue itu badan. Sedangkan umur yang lebih kecil dari kamu sudah banyak yang hilang di jalan. Minta izin talambe, kau biasa-biasa saja. Nabi menjawab, memang saya sehat. Karena
saya di tengah-tengah kehidupan menjaga 5 hal. Kita sebutkan 2 saja. Pertama, saya mengendalikan emosi, dan yang ketiga, saya mengendalikan isi perut. Mengendalikan emosi dan mengendalikan isi perut atau mengendalikan paru. Jadi kalau banyak senyum sehat Pak, tapi kalau tiada hari tanpa berang, siap-siaplah sakit. Makanya senyum itu sehat. Di Jepang ada competition of love, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Karena menurut medis ada 12 manfaat ketawa. Kita sebutkan 2 saja. 1, ketawa melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, ketawa menunda tua. Nah, jadi kita balikkan. Apa lawan ketawa? Lawan ketawa membudui. Makanya orang nan membudui pagi patang capek gaek. Bang kok capek gaek? Karena tubuh kita ini patuh Pak. Allah sudah jadikan begitu. Manang kue kaki orang main bola aja orang main poli. Kakek kue kaki pemain bola. Karena dek kaki walaupun untarwi. Tapi kalau pemain poli ada nang kue tangannya. Jadi apa yang paling banyak kita pakai, transfer gizi makanan banyak ke situ. Maka orang nan membudui tarui kareh mulutnya kan. Tidak bisa galak leh. Tidak pandai galak leh. Sehingga sekali-sekali kalau tepaso galak, tepaso batolong baru bisa galak. Jadi kalau membudui pagi sampai sore, budui itu yang menjadi face mukawa, ngiri lah mencalian. Tapi kalau senyum, orang senyum bertambah ganteng kalau lelaki, bertambah cantik kalau perempuan. Kalau dia senyum, kan tidak ada orang senyum menakui bantuannya, kan tidak ada. Makanya kita senyum agar orang senang. Ternyata senyum menambah umur. Rasul Muhammad SAW tidak pernah marah dan selalu senyum. Lalu apa keistimewaan Nabi Muhammad lagi? Nah Bapak Ibu, Nabi-Nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Daud kepada Thamud, Nuh kepada Ad, Musa kepada Bani Israel. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Lainnya orang maka berhak dia bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh. Yang kedua, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad punya masa tertentu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu rasul dan sudah banyak rasul-rasul yang pergi sebelum dia di masanya. Dia punya zaman, punya masa. Setelah habis masa Musa, maka datang masa Yakub. Setelah habis maka Yakub, datang masa Sulaiman. Setelah habis Sulaiman, datang Yusuf. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad tidak pernah berakhir hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh karena itu yang datang kepada Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad harus mengakomodir, harus sudah bisa digunakan, dimanfaatkan, dan harus sesuai dengan segala bentuk zaman ini sampai hari kiamat. Dalam hal apa saja, Al-Quran, kitab sampai hari kiamat, ajaran Islam sampai hari kiamat. Dalam konteks itulah Bapak dan Ibu hadirin, satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan berisra mi'raj hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seluruh nabi dan rasul itu masih hidup di zaman Nabi Muhammad, para mufassir bilang pastilah mereka akan protes kepada Allah. Ya Rabbuna, ya Tuhan kami, kenapa hanya Muhammad yang kau Isra Mi'rajkan? Bagaimana dengan kami? Kok indah dia kami?
pastilah Allah menjawab. Saya memberikan kesempatan hanya kepada Muhammad dan tidak kepada kalian, karena memang Muhammadlah yang sudah butuh untuk itu, sedangkan kalian belum hajat untuk itu. Dalam konteks apa? Nah, Bapak Ibu, manusia itu di dalam ilmu sosiologi plus biologi, tubuh manusia tuh makin lama makin pendek, ketek. Umur manusia makin lama makin singkat. Tapi akal dan potensi pikir makin lama makin cadia. Kita coba uji. Nabi Adam itu, Nabi kita Muhammad membocorkan tingginya adalah 60 hasta saya, kecil Nabi. Sedangkan nih Nabi Muhammad itu postur tubuhnya dia tewak seketek. Jadi kalau 60 hasta Nabi kurang lebih 30 meter Pak. Makanya orang tua-tua siswa tinggi Nabi Adam setinggi batang kerambian. Benar. Lalu kemudian Adam, Idris, Nuh masih meter nang ke-30-an. Tapi agak kurang pada Nabi Adam. Terus sampai Nabi Ibrahim itu sudah mendekati 20. Makanya kisah Ibrahim jalan kaki dari Palestina ke Mekah kita tidak heran. Tapi kalau hari ini sebesar tubuh kita jalan kaki dari Palestina ke Mekah, dari Sabang sampai Thailand, amati di jalan Pak. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau tubuhnya sebesar itu, aman itu barang. Basuju bukit, bara tinggi bukit. Basuju lurah, bara tinggi lurah. Jadi jangan disangko Ibrahim itu kadangnya sekadang badan Ajemil. Besar badannya. Nah, sampai Nabi Zakaria 3 meter. Sampai Nabi Muhammad kadang berdoa seketek. Sampai kita kini ayo sekadang ikut Bu Yaliza sekadang ikut. Kalau lebih sekadang ada dona lain-lain. Anak cucu kita setelah kita nanti akan lebih kecil dari diri kita. Tapi kalau sekarang ada ujuk baba dengan teman-teman, itu namanya kelainan. Kan kita kajian kita stunting, itu berbeda. Ini secara umum. Jadi makin lama tubuh makin ketek. Barengan dengan itu jumlah manusia makin lama makin banyak. Amun ente pikir deh, kalau Allah tidak mengetekkan tubuh awak, tetap bertahan seperti Nabi Daud saja 21 meter, bertahan awak sekadang tu sampai kini, kok mengaji di masjid Islami para kadang ini. Awalala kadang masjid. Tapi bukan hanya sekadar itu Pak Asisten. Kok makan bara piring sekali makan. Mungkin bare solo api rinyo sebulan seorang. Tapi Allah Maha bijaksana. Diketean badan sehingga nasi kecambung bisa untuk sekian orang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, umur makin lama makin dipendekkan. Adam 1000 kurang 50-an. Nuh 1000 tahun. Nuh 1000 tahun umurnya. Kurang rumahnya 100. Ya kalau 1000 mua mantal laki 100 itu Pak. Tapi kalau 70 mua bakaja lo 100 amati ya sudah. Mungkin banyak nandak laki gitu. Sampai umat Muhammad, kata Nabi kita, umur umatku hanya berkisar 60-70, makin lama makin pendek. Kenapa umur kita makin lama makin pendek? Ya sama dengan yang tadi. Yang antri masih banyak, gantian dong hidup. Mau kawak saya. Itu dia, makin lama makin pendek. Tetapi lokus awak kini, tubuh makin lama makin pendek. Oke. Umur makin lama makin singkat. Is oke. Tapi nanti kok aka makin lama makin cadia, makin cerdas. Nah, kajian kami dari UI ternyata Pak, makin cadia makin sulit diatur. Nah itu masalah. Nah itu kajinya itu
makin sulit diatur. Ada berjalan di muka masjid, aku masih ada di kota Solo, bendi namanya. Di bendi itu barang macam makhluk Tuhan. Dua nak, kudo je, kusia je. Tanya ke Pak John, mana jadi kusia dari kudo? Jelas kusir lebih cerdik, lebih cerdas. Kuda lebih bodoh. Amanah dapat karajo bare, karajo ringan. Karena kuda lebih bodoh, dapat karajo bare. Pai ke pandan, kudo jana melo. Ampia dapat kasulungkang, kudo jana melo. Balik kemari ada isi, kudo jana melo. Alah dari ke Jakarta, pai alah ke Singkarak, kudo jana melo. Tumbuh penumpang magih piti sia nama ambil Pak kusia. Nah, kita yang dalam masjid terserah mau jadi kuda atau jadi kusir, kan gitu. Makin cerdik makin sulit diatur. Sebab orang yang cerdas PD-nya makin tinggi. Iwan nandinya laluan nanti awal. Makanya agar kuda itu patuh kepada manusia, Allah membodohkannya. Kalau adalah kuda yang cerdik dan cerdas, akhirnya kuda itu akan ngajak ngomong kusir, Pak kusir, lampe kali ke Sumania dan kadejana melo, nang kalimo angku melo le, kecek kudu. Kalau kuda itu cerdas, tapi alhamdulillah untung saja kuda itu bodoh. Wazalalnahum, Allah menjadikan binatang itu tunduk kepada manusia. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu umat yang paling cerdas adalah umat mutaakhirin, umat yang paling belakang. Anak awak cerdik pada awak Pak. Jangankan kita melihat generasi dulu dengan generasi sekarang, semua kita sajalah Pak. Coba ingat lagi ketika kita masih di sekolah dasar dulu, mungkin kelas 3 SD. Bandingkan tingkat akal dan pemahaman kita dengan anak kita yang kelas 3 SD hari ini, mana yang cerdas? Itu terasa waktu Pak. Mampu tahun 79-80 diantar orang kayak ke Padang Panjang tamat SD. Sebulan peninggalnya menangi juga di kerja pun jadi kemarin melihat orang kayak itu akal. Dia dekat rumah pun di Padang Panjang, Ian Nuar nama apanya, Ian Ri nama anaknya, sama-sama sian ketek sian kata hilang anak kosari lah kasak kusuk sampai ke Sumani kami mencari anak karena ada kawan di sini tidak bersuara. Kira-kira setengah anak mana dapat kiri mana dapat ayah Ian di Padang dena lapus yang ayah mencari jo Pak Alizar dari tadi sampai ke Sumani bagai kilonya ke Padang banyak ke Padang nak kan ada taksi nalah kenal jo aja yang kenal jo Ian langsung saya Ian ke Padang tadi Ian kan besok libur ya sampai etek Ian jadi ya apa sih taksi nak ayah suruh saya etek bayar nah orang cari bila pulang nak Ian pulang hari kami lebih besok kan libur. Aku dah ada etek magi pitiko mesti taksi itu ayah bayar tiba di rumah mereka jadi makin lama makin cerdik makin cerdas. Makanya apa hari ini S1, S2, S3 kadangkala maaf cakaplah sama jo es krim es pokan karena sudah ramai. Coba tahun 80-an ke bawah BA saja tagak belum kedua orang kecil. Di kampung aku ada camat Ali Amran BA, tinggi sekolah BA. Akhirnya BA plat nomornya Pak. Kan nampak level pendidikan yang terus bertambah. Hari ini untuk dosen harus tes syarat S2. Bahkan sudah ikut S3. Nah Amerika sudah mulai tidak ada S. Tidak lagi legalitas tapi kapasitas dan kualitas. Kalau Anda bisa coba kan. Sebab Allah banyak
yang sekolahnya tinggi tapi kemampuannya rendah. Jadi Bapak Ibu, makin lama makin cerdik, makin cerdas. Orang cerdas sulit diatur. Makanya memerintah Kota Solo 25 tahun yang lalu berbeda dengan 25 tahun hari ini. So, tingkat kecerdasan kita sudah tinggi. Makanya ada yang bilang tingkat kecerdasan Nabi Adam itu hanya 10 tahun ke bawah orang hari ini. Oleh karena umat Muhammad adalah paling cerdas, maka paling sulit mengaturnya. Maka Nabi Muhammad yang diutus kepada umatnya mutaakhirin, tingkat kecerdasannya tidak boleh sembarangan. Inilah makanya Nabi Muhammad lah yang berkepentingan untuk di-Isra Mi'rajkan. Artinya apa? Perlu pendidikan tambahan. Kita baca dalam sejarah Pak, Isra dan Mi'raj itu terjadi 9 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, terserah aja, nggak apa-apa, nggak berapa beda itu. Sehingga ada yang mengutip Kiai Haji Isa Al-Ansari, seorang kita, orang meninjau, di dalam bukunya Mujahid Dakwah menyebutkan sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah pendidikan penjenjangan Nabi Muhammad karena mau naik karir dari seorang nabi menjadi seorang kepala negara sesampai di Madinah. Perlu diklat. Diklat kau tak tahu tanggung apa? Kalau diklatnya di Jakarta tentu dia di Padang. Cuman kadang kawan diklat di Padang alamak ngalati lu dia ketika bawah. Kawan di Jakarta. Kawan di Jakarta kalau mengalati lo rupanya kawan salah diklatnya di Kuala Lumpur. Sekarang tidak di bumi diklat Nabi Muhammad tapi di langit. Ada itu. Saya pernah berjumpa dengan almarhum Bapak Profesor Dr. Sirajuddin Zar MA. Dia sangat mengidolakan guru-gurunya. Di antaranya dia mengidolakan Habibie. Dia pernah kuliah dengan Habibie. Dia pernah kuliah dengan Muhammad Nasir. Dia pernah kuliah dengan mantan Menteri Perhubungan Rusmi Nurjadin. Karena satu kualitas pendidikan sangat terkait dengan siapa yang mengajar di tempat itu. Dan satu materi sangat ditentukan kualitasnya siapa pemateri. Nah sekarang di Nabi Muhammad pematerinya adalah Jibril. Pematerinya Allah langsung. Ada titulah. Kenapa begitu? Karena yang ingin diharapkan sampai kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang tidak main-main. Tidak main-main. Kalau kita amati sejarah, lah mungkin pemikiran awak berkesimpulan begitu Pak. Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, Madinah itu belum bernama Madinah, tapi Yasrib. Kampung yang cukup banyak penduduk dan banyak korban. Sesampai Nabi di Madinah 2 tahun, orang tidak menyebut Yasrib lagi, tapi Madinatul Nabi. Artinya kota Nabi. 5 tahun Nabi di Madinah, tidak lagi Madinatul Nabi, tapi Madinatul Munawwarah. Madinah yang kelihatan dari jauh. Kita sedang di Madinah Pak. Apa itu Madinah? Munawwarah, pinar terlihat dari jauh, cahaya. Madinah apa itu? Madinah terjemahan bahasa kitanya kota. Tapi akar kata Madinah 2 akar kata, madun dinun, diimalahkan menjadi Madinah. Apa itu madun? Ekonomi. Apa itu dinun? Agama. Jadi Madinah adalah satu komunitas masyarakat yang ekonominya mantap, agamanya mumpuni, dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada kesepakatan di sini Serambi Madinah itu tepat. Itu sebuah cita-cita. Ekonominya mantap, agamanya mantap. Karena antara ekonomi dengan agama itu kaki kanan, kaki kiri. Kalau salah satu saja yang ada, tempang berjalan, tak bisa berjalan. Tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Karena tak bisa sholat kalau perutnya lapar.
Apabila waktu sholatnya masuk, nasi sudah terhidang, menurut syariat makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Makan dulu baru sholat. Ibarat ayat. Makan dulu. Biarlah kita cerita makan, biarlah kita cerita sholat sambil makan, dibawa sembahyang dan rancak, daripada mangana-ngana barata basai randang dalam sembahyang. Itu menandakan agama itu akomodir. Makanya al-mu'minul qawi ahabbu minallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lahir batin ekonomi lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang lemah. Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia ketimbang tangan di bawah. Madinah. Nah Bapak Ibu, dengan adanya Madinah, ekonomi kuat, agama kuat, Madinah tumbuh menjadi komunitas masyarakat Islam yang sampai hari ini oleh para ahli politik Islam tetap menjadi ukuran dan pola. Apa rahasia kok sampai Madinah sekuat itu? Karena kita baca dalam sejarah Pak, Madinah di bawah pimpinan Rasulullah disegani oleh Romawi. Kita tahu bahwa Raja Rum yang sezaman dengan Nabi namanya Heraklius. Nabi pernah berkirim surat ke Raja Heraklius. Suratnya tidak tanggung-tanggung. Jadi Prabowo ngirim surat ke Joe Biden, ke Ronald Trump. Apa suratnya? Bukan mohon bantuan. Hai Trump, masuk Islam lah. Itu suratnya. Masalah akidah dalam kehidupan manusia itu bukan barang kecil. Nabi mengajak Heraklius masuk Islam. Seluruh sahabat berpendapat, ini Muhammad cari penyakit ini. Saya yakin Muhammad harus bersiap karena sebentar lagi Heraklius akan membalas surat itu dengan bala tentara. Tapi Nabi adalah ahli politik ulum, dia bisa membaca nanti sirik, mencari di balik dan nampak. Itu ramalan para sahabat. Tapi yang terjadi apa? Baru saja mendengarkan berita ada surat min Muhammad, tolong baca surat di muka ambo. Tuan, surat Muhammad mengajak kita masuk Islam. Menggigil. Ini adalah pancingan agar kita memeranginya, padahal kekuatannya sudah berpuluh kali kekuatan kita. Ini tertangkap oleh Nabi. Jadi baiklah utusan ke situ, bilah 16 orang rahib pendeta diutus oleh Heraklius menemui Muhammad minta damai. Pada orang tak menang. Diikuti oleh beberapa orang pengawal, 60 orang utusan menuju Madinah. Sebelum mereka berencana, Muhammad sudah tahu. Sampailah mereka hari Minggu ke Madinah. Kiri kanan jalan Madinah sudah ada makanan untuk menyambut seperti Pak Prabowo datang. Tidak ada tanda-tanda. Padahal Heraklius sebelum berangkat sudah menasihatkan, kalian yang 60 orang berangkatlah hari ini juga, minta damai. Apapun yang dilakukan oleh Muhammad terhadap kalian harus kalian tanggung, walaupun kalian akan dibunuh. Sebab kalau kalian tak berangkat, saya yang bunuh kalian. Akalah kabul orang. Pai mati, ndak pai mati. Ada pada mati konyol pai jelah. Mereka berangkat dengan was-was, Muhammad kejam. Tapi sampai di Madinah tidak ada tanda-tanda kekejaman. Akhirnya kepala pendeta rahib itu ada yang bertanya, Tuan, mana Muhammad? Itu Muhammad. Iya. Ditemui, Muhammad, anta Muhammad. Naam, ana Muhammad. Saya dapat berita kau kejam. Saya dapat berita kau bengis, tapi di tubuhmu tidak ada tanda-tanda kekejaman. Apa jawab Muhammad? Saya tidak kejam. Belum seekor nyamuk pun dibunuh oleh tangan kanan saya. Deloknya Muhammad lagi. Elok nampak ada nyosorongan barangnya Pak. Kalau kau baik, kami orang-orang Kristiani hari Minggu pun sembahyang. Aduh nak gereja di Madinah nyosorong barang. Wah, aku kan kebiasaan nyorong barang kok. Kalau gereja yaudah aduh singkono. Tapi kalau ingin sembahyang silakan pakai masjid saya. Setidaknya terasnya silakan. Jadi enggak silakan hari itu. Ini yang coba loh hari itu. Silakan. Terima kasih Muhammad. Sekarang istirahat.
haus silakan minum, lapar silakan makan, sudah saya sediakan. Besok cerita besok pagi. Elok Muhammad yang kok kece rawat rajuaknya kejam. Ini saya wak dia dua mah. Bisa sedikit. Nah besok pagi setelah mereka mandi minum Muhammad lewat. Teman-teman sudah makan, sudah minum, sudah sehat, sudah. Mari kita ke pelataran ujung, kita bercerita di situ. Nah tuan-tuan datang dari jauh-jauh dari Najran, ibu kota Rum, mungkin ada maksud dan tujuan, silakan sampaikan dan kami akan membantu bila kami mampu untuk membantunya. Muhammad, ada dua yang kami tanyakan. Nan pasat tadi lupa saya. Di dalam agama kami ada dua yang sangat sulit untuk ditanyakan dan itu termasuk masalah yang harus didiamkan, yaitu sejarah kelahiran Maryam dan Isa. Kau seorang Rasul, kau pasti bisa jawab. De Muhammad tak lu pernah baca sejarah. Bal kakak menjawab lah. Tapi dalam keraguan itu masuk WA. Masuk WA wahyu dari Allah. Muhammad tinggal baca running news. Itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat 94. Makanya Ali Imran 1 sampai 94 hanya bercerita Maryam dan Isa alaihissalam. Akhirnya apa? 60 orang mereka, 40 langsung bersyahadat. Bapak Ibu kita potong saja. Kenapa begitu kuat? Kenapa begitu mantap? Karena Nabi telah meletakkan sendi-sendi yang tepat buat membangun negara Madinah. Apa itu? Mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Bersatunya orang datang dengan pribumi. Di kota Solo juga ada Ansor Muhajirin. Bahkan di rumah tangga Ansor Muhajirin. Bapaknya Ansor, ibunya. Bapaknya Muhajirin, ibunya Ansor. Bila Ansor Muhajirin, ini Pak Kemenak Muhajirin ini. Saya nggak tahu betul apakah Pak Asisten Muhajirin apa Ansor. Tapi yang jelas apabila Ansor dan Muhajirin, saya 4 tahun 7 bulan menjadi Muhajirin di Kabupaten Solo, 6 bulan menjadi Muhajirin di kota Solo. Insya Allah saya orang Muhajirin, saya rasa Ansor. Asalkan Ansor Muhajirin bersatu, sudah negeri akan cepat terbangun dan perubahan akan terjadi. Pertanyaannya, kenapa Nabi begitu piawai dalam memimpin? Tak bisa dilepaskan dari pendidikan khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad 9 bulan sebelum pindah ke Madinah, Isra dan Mi'raj. Bamang kau bitu sebuya, sebut cerita Isra Mi'raj kalau saya siswa. Kete awak lah itu Isra Mi'raj saya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, Isra namanya. Nabi naik dari Masjid Aqsa ke langit nang ketujuh, Mi'raj namanya. Batamu iko. Kali itu nambo antan dari para panjang kamari, atan tu berang apa kapak sistem kapak kemenak. Tapi kita menganalisa dengan sesuatu yang sifatnya urgen dengan kita. Bapak Ibu, apa intinya? Bapak, keberhasilan seorang itu bukan hanya pada lahir, tapi juga pada batin. Karena ternyata di dalam kehidupan ini kita tidak berorientasi kepada kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas oriented. Harta benda yang melimpah ruah tidak akan ada arti sama sekali kalau basuh bak pepatah makin nado makin menyeso. Biar sedikit tapi bermanfaat, itu namanya berkah. Memimpin umat bukan hanya memikirkan fisiknya, tapi lebih merenungkan rohaninya. Nabi ditempa dalam Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa aku di Isra Mi'raj kan seketika aku ditimpa oleh tahun duka cita. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Sehingga seluruh orang-orang Makkah mencemeh Nabi. Di maduduk di bawah mana. Akhirnya Nabi mengambil sikap, mari kita pindah ke luar kota Makkah. Ndak tahu ibu isi kolej ke satu lembah Sakif kepunyaan Abu Talib. Ndak lo ado nang dimakanlah 2 tahun di sini. Nabi kurus. Akhirnya pemimpin Mekah apabila dia pulang balik enggak tahu ke Makkah mangal pulang Nabi kembali. Sesampai kami di Mekah rasailah kuri. Di saat seperti itulah, hai Jibril,
jemput itu Muhammad dan Isra akan bawa ke sini. Itu adalah hambaku. Datanglah Jibril. Wa ana bi Bakkah. Fa faraja fanazala Jibril wa faraja sadri. Aku sedang berada di Mekah. Turun Jibril dari loteng rumahku dan membelah dadaku. Bla 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 bla. Sampai aku dibawa keluar setelah membersihkan hatiku. Kemudian di luar ada satu kendaraan namanya Burak dan sudah ada yang menunggu satu orang malaikat. Akhirnya saya letakkan di tengah dan melayanglah Burak itu dari Mekah, Masjid Arab ke Masjid Aqsa Palestina hanya secepat kilat. Setelah itu dari Masjid Aqsa saya dibawa ke langit. Akhirnya setelah saya kembali besok pagi jam 8 saya sampai di Masjid Haram kembali. Perih, resah, beban yang tadinya terasa pada saat itu terasa kecil karena saya sudah diperlihatkan hal-hal yang lebih besar. Linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh para qari kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, dunia akan terlihat kecil apabila kita sudah melihat yang lebih besar. Bagi orang yang baru mencelik Jawi, bareknya dua tur di Padang Jawi itu dibawa ke India, tiba di India macam kodok lu pemuda Jawi itu lain gajah kasih. Nabi belum pernah ke langit, tapi setelah Nabi ke langit, istri meninggal kecil, paman meninggal kecil, ejekan orang Quraisy kafir kepada kecil, muncul kembali semangat untuk berjuang li'a'la kalimatillah. Ini Bapak Ibu hadirin. Makanya bagi kita hari ini jangan murah patah hati. Stek mengkola sirah, stek mengkola sirah. Adwanang kalama ada yang. Kenapa itu terjadi? Mental lama. Bago mental lama iman tipi. Bago tipi man tidak pernah Isra Mi'raj. Ini kan mungkin doa Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'raj orang mukmin. Kalau kadiaro Isra Mi'raj bantuan Nabi Muhammad dah kabar sulit. Cukup salat sedawa. Barangkit dari rumah menuju masjid Mi'raj. Allahu Akbar mulai Mi'raj. Berangkit dari rumah ke masjid Isra. Allahu Akbar mulai Mi'raj. Sampai at-tahiyyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah. Pas membaca tahiyat seolah awak sedang langit ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba di Masjid Aqsa balik. Dia biar terompa mulai Isra. Tiba di rumah, tiba di Masjid Haram balik. Abara suati leilang berang tadi. Leilang bangih tadi. Jalan kedua nana nampak tadi lain nampak. Tadi ada masalah, bah keputusannya tidak terbayang. Dia ada kebayangan. Lain Ustaz, Isra Mi'raj berhasil. Tapi ada cik-cik orang sudah semayang tambah kaburnya Ustaz. Menjalang sholat kamu tinju ke cikgu. Sudah semayang, abah ni nak membunuh aku. Apa tu Ustaz? Menandakan Isra Mi'raj belum berhasil. Balik akan balik. Nabi Isra Mi'raj berhasil karena sebelum berangkat dadonya dibalah, hatinya diberasihan. Awak li merhatian nasi, hati awak sebelum sembahyang. Apa caranya? Berwudu yang benar. Jadi berwudu itu sebenarnya bukan membersihkan karek, tapi membersihkan hati. Dibasuh muka, ku ada dosa mata jatuh, ku ada dosa hidung jatuh, ku ada dosa telinga rareh ke bawah. Dibasuh tangan, ku ada tangan merosok mawe nang telarang gugur sama jaya. Maka sambil wudu harus sepenuh hati. Kau tidak berwudu sambil mota, atau sama payah ada rabu tu, tidak nama berwudu itu. Maka berwudulah jauh sebelum melaksanakan sholat. Saya yakin apabila aparatus sipil negara Kota Solo mengamalkan wudu yang benar, dalam 3 bulan saja dampaknya akan terlihat. Karena orang yang selesai berwudu pasti suci. Bila dia mi'raj meloncat setiap di langit, siap sholat, terbuka aspirasi dia, dibuka rapi balik, berlian yang keluar. Kau indah jangka sholat mandi saya tidak pagi, tentu yang sungguh pikiran. Makanya sholat dan diiringi dengan berwudu yang benar, kita sudah mengamalkan Isra dan Mi'raj. Bapak dari Ibu lurus jalan ke Keto Panjang, lalu tarik ke Tanjung Padu. Kalau rantang tentu amat panjang. Nalawak baca sadonang parani.
jalan kudu manungka dongkak jalan iki manenari. Tadi salam untuk pemuka, mungkin kini salam untuk penyudahi. Kalau seandainya ada hal yang tidak berkenan, tentu mau diminta kepada kita. Ancak kita rentaga utoko kalau di meluncu aja jauh, tiga awak di kelirian jauh beko tentu banyak merah kepada aku. Hari Jumat dulu. Sekian banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.